Suara saya kedengaran? Iya, Ustaz. Jelas, Ustaz. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat, sehingga alhamdulillah Allah masih menggerakkan hati kita dalam kajian tafsir online bagi dosen dan pendidikan Universitas Jakarta secara khususnya, dan juga pemirsa TVMU secara umum. Salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta beserta jajaran, yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta beserta jajaran, dan Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga pemirsa TVMU dimanapun berada. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tafsir pada siang hari ini insya Allah akan membahas surat Al-Mursalat ya, Ustaz. Bagian pertama, langsung saja kepada Ustaz Dr. Ainur Ain, kami silakan. Terima kasih. Kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua BPH beserta jajaran BPH, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta jajaran Rektor, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang mampu atau memegang amanah di lembaga atau biro atau badan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kami hormati kawan-kawan seperjuangan baik yang menjadi dosen maupun tendik, serta pemirsa TVMU yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Hari ini kita sama-sama mengkaji tentang surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat diambil dari nama yang pertama dari surat ini, Al-Mursalat. Surat ini adalah Makkiyah. Kalau menurut Qatadah, Ibnu Abbas, surat ini Makkiyah, kecuali satu ayat, wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un. Ayat ini Madaniyah. Nah, surat ini terdiri dari 50 ayat membahas tentang malaikat, hari kiamat, dan celaan Allah atau wailun. Ini diulang beberapa kali di tempat wailun. Celaan Allah kepada orang yang mendustakan agama, orang tidak percaya kepada Allah, dan orang tidak percaya pada hari akhirat. Ada sebuah cerita, kalau kita pernah belajar ilmu adab di buku Tadkiratus Sami itu ada, atau kita belajar adab di buku miliknya Bukhari juga ada, dan beberapa riwayat. Ini masyhur cerita ini, yaitu ketika Imam Maliki, Imam Darul Hijrah. Imam Maliki ini seorang imam yang penuh wibawa. Gubernur Madinah saja itu mengatakan lebih baik aku memindahkan gunung Uhud daripada aku itu menyuruh Imam Malik. Harun ar-Rasyid itu khalifah pada zaman tersebut. Itu Harun ar-Rasyid itu sangat luar biasa hormatnya pada Imam Malik. Nah,
pada zaman dahulu nama itu terkenal, tapi orang kan tidak tahu muka karena tidak ada Facebook, tidak ada media sosial. Nah, suatu ketika Imam Malik ini setelah selesai sholat, jadi waktu antara selesai sholat asar, itu beliau masuk masjid kemudian duduk karena beliau berpendapat tidak duduk, tidak maaf beliau berpendapat begini dalam pandangan beliau sholat setelah asar, sholat sunnah itu nggak ada meskipun itu tahiyatul masjid. Beliau masuk langsung duduk. Ada anak kecil waktu itu, anak kecil. Dia ngomong, ya Syekh, wahai orang tua, kalau mau masuk masjid, sholatlah kamu 2 rakaat, kemudian baru duduk. Nah, dalam riwayat, anak kecil itu nggak tahu kalau itu Imam Malik. Anak itu nggak tahu. Dan apa yang terjadi? Imam Malik tidak marah, dan Imam Malik kemudian tidak berhujah, tidak ada sholat. Nggak begitu. Imam Malik langsung sholat 2 rakaat. Padahal pemahaman beliau itu tidak sholat. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar sampai maghrib. Nggak ada. Tapi ketika dikatakan bersama anak kecil tadi, anak kecil nggak tahu kalau itu Imam Malik dalam riwayat. Ya Syekh, berdirilah kamu. Kalau mau masuk masjid itu adabnya kamu berdiri sholat, jangan duduk. Beliau langsung berdiri, langsung sholat. Jadi murid-muridnya kemudian tanya, ya Syekh, apakah engkau merubah pendapatmu atau apakah ada perubahan? Karena engkau sholat. Sedangkan pendapatmu itu tidak ada sholat setelah sholat asar. Jadi gampang saja beliau ternyata saya itu tidak mau atau saya khawatir di hadapan Allah saya itu termasuk orang yang disindir dalam Al-Quran wa dzakila lahum ruk'un la yarka'un. Apabila mereka disuruh ruku itu mereka nggak ruku. Artinya apa? Jadi ulama zaman dahulu itu memahami ayat Al-Quran itu luar biasa. Dan Imam Malik tidak berargumentasi dengan anak kecil dan beliau tidak marah. Langsung sholat gitu saja. Nah, inilah adab kita terhadap Al-Quran dan kita tidak boleh mengatakan bahwa pendapat kita yang paling benar. Sekelas Imam Malik itu, Raja Khalifah Harun ar-Rasyid, kita tahu Harun ar-Rasyid, Khalifah terbesar, itu nggak berani sama beliau. Orang tua anak kecil ini tadi, itu juga nggak berani kalau nyuruh Imam Malik. Nah, anak kecil ini kan wasilah karena beliau tidak tahu, dan anak kecil ini polos karena disuruh gurunya masuk masjid ya sholat tahiyatul masjid. Jadi ulama zaman dahulu itu menghargai perbedaan itu luar biasa. Kemudian tidak menghabiskan waktu untuk berdebat. Kemudian tidak pernah mengakui hanya pendapat beliau, pendapat dia sendiri yang benar. Nah, ini kekayaan ilmiah. Artinya mereka betul-betul sangat ilmiah. Kita masuk pada penafsiran yang pertama. Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat bahwa nanti di akhirat tidak akan menerima alasan. Allah dan malaikat tidak akan pernah menerima udur atau alasan. Ayat yang ke-1, wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra 'udran aw nudra. Jadi kata wah di situ wal mursalat, wah di situ adalah sumpah, artinya demi. Jadi Allah itu biasanya bersumpah dengan 2 hal. Satu dengan Asmaul Husna, dengan nama sendiri, dengan kebesaran sendiri. Yang kedua, Allah bersumpah biasanya dengan ciptaannya. Jadi pada dasarnya Allah boleh bersumpah dengan apapun. Nggak ada batasan. Karena dunia ini milik Allah. Tapi kalau kita makhluk nggak boleh bersumpah. Kecuali dengan nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Nah itu bagian daripada adab. Kemudian Al-Mursalat, kalau menurut Abu Hurairah, menurut kata dia juga, Al-Mursalat di sini adalah malaikat yang diutus membawa kebaikan. Kalau dalam tafsir At-Tabari, Al-Mursalat itu artinya adalah rih atau angin. Tapi kalau kita melihat pada ayat yang ke-6, udharan au itu artinya itu malaikat. Ada ikhtilaf di antara sini. Kenapa saya mengartikan itu sebagai malaikat? Karena berkaitan dengan ayat yang ke-6 bahwa nanti malaikat tidak menerima alasan orang tidak beriman. Nah, malaikat wal mursalat itu adalah Allah bersumpah demi malaikat-malaikat yang membawa kebaikan. Kalau memakai kaidah
kaidah dari para penafsir, penyebutan wal mursalat ini bisa jadi adalah malaikat yang membawa kebaikan. Kebaikan itu apapun. Bisa jadi angin lah, bisa jadi itu hujan, bisa jadi rahmat, bisa jadi kebaikan apapun. Itu wal mursalat. Maka awal mursalat adalah al malaikatul lati tursilu bil uruf. Jadi malaikat yang membawa sesuatu dengan kebaikan atau yang membawa kebaikan. Kemudian fal asifati asfa, yaitu malaikat yang terbang dengan kencang. Ada yang mengartikan ini angin yang kencang. Tapi sekali lagi kami memilih di sini artinya adalah sebagai malaikat karena ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengartikan sebagai angin kencang, yang kencang, yang cepat. Ada yang mengartikan sebagai malaikat. Karena malaikat itu juga memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Karena ada masa kalau perjalanan kita itu sampai 50.000 tahun, itu 1.000 tahun, itu di malaikat, di dunia malaikat, perjalanan itu, malaikat yang cepat ini ya, malaikat itu bisa sampai 50.000 tahun. Jadi jenis malaikat itu banyak sekali. Ada malaikat khusus untuk menghadiri majelis-majelis. Jadi majelis kita seperti ini, itu ada malaikat khusus yang ikut meramaikan. Makanya kalau panjenengan dimanapun berada, punya majelis pengajian, lah kok yang ikut, yang mendengarkan kok cuma 2 orang, 1 orang, jangan berkecil hati. Itu yang mendengarkan dari malaikat itu luar biasa banyaknya. Jadi jangan pernah mengukur keberhasilan itu satu-satunya dengan banyaknya pengikut. Iya memang salah satu, tapi jangan pernah mengukur keberhasilan dengan satu-satunya itu dengan pengikut. Sama'un atau kita mengenal Samson itu nabi yang datang seorang sendiri nggak punya pengikut. Bahkan istrinya pun tidak ikut, bahkan anaknya pun tidak ikut. Tapi Allah tidak pernah mengatakan dia gagal. Nah, kita kembali pada fala'an sifat yang asfa itu malaikat yang terbang dengan kencang. Nah, itu seperti ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50 alfa. Ada malaikat dan ruh ini Jibril yang dalam perjalanan itu kadar kita mungkin 50.000 tahun, tapi dalam malaikat itu sekejap mata saja. Ayat selanjutnya, وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا. Ada yang mengartikan nasyurat ini adalah yang menyebarkan rahmat. Ada yang mengartikan itu adalah angin yang bertiup yang disertai hujan. Ada yang mengartikan itu adalah malaikat. Malaikat yang khusus menyebarkan rahmat. Tadi pertama malaikat khusus yang membawa kebaikan. Wal mursalati urfa, kemudian fal asifati itu malaikat yang kencang, cepat gerakannya. Mobilitasnya tuh tinggi. Kemudian wan nasyurat ini malaikat yang membawa rahmat. Rahmat Allah itu banyak sekali. Hujan juga rahmat, angin juga rahmat. Nah, ini dari arti dari wan nasyurati nasyra. Kemudian fal fariqati farqa. Ada yang mengartikan fal fariqati farqa ini adalah malaikat, yaitu malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil, kebaikan dan kesalahan. Dari kata farik itu, farik. Fal fariqati farqa. Jadi malaikat yang membedakan antara kebaikan dan keburukan. Ada yang malaikat yang mengatakan ini itu adalah malaikat, mohon maaf, itu adalah malaikat yang malaikat menuntun kepada kebaikan. Jadi bisa jadi kalau menurut dari kaidah Ibnu Jarir At-Tabari, Allah tidak menyebut secara spesifik itu. Itu menurut ahli tafsir bisa jadi sebenarnya Allah bersumpah dengan makhluknya siapapun. Apakah itu malaikat, apakah itu nabi, rasul, atau siapapun makhluknya yang mempunyai sifat seperti yang disifatkan dalam tadi. Fal-fariqati. Bisa jadi yang dimaksud oleh Allah adalah hanya sebatas malaikat, tapi bisa jadi karena Allah tidak menyebutkan secara spesifik, bisa jadi fal-fariqati di sini adalah semua makhluknya. Baik itu adalah malaikat, nabi, rasul, atau manusia biasa atau ulama yang dia menjaga diri.
tidak berbuat buruk. Dia membedakan, tidak mencampur antara kebaikan dan keburukan, dan dia tidak mau berbuat buruk. Bisa jadi dia termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah, termasuk kategori fariqati farqa. Bisa jadi wal mursalat itu, bisa jadi adalah Allah tidak membatasi itu hanya pada malaikat, tapi pada makhluknya, pada nabi juga, rasul juga, bahkan pada manusia biasa yang dia keberadaannya itu membawa manfaat, membawa kebaikan. Bisa jadi seperti itu. Itu kalau menurut kaidah dari Ibnu Jarir atau Qurtubi. Kemudian dalam ayat selanjutnya disebut fal mulqiyati, yakni malaikat yang mempunyai tugas khusus menyampaikan wahyu. Ada yang mengatakan di situ adalah Jibril. Tapi kenapa disebut fal mulqiyati dalam bentuk jamak? Ada yang mengatakan karena wahyu para nabi itu yang membawa itu adalah Jibril. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang membawa adalah Jibril. Maka membawanya itu wahyu itu beberapa kali. Maka kemudian ada yang mengatakan bentuk jamaknya adalah sebagai pengagungan dari tugas malaikat Jibril. Ada yang mengatakan mulkiyat di sini adalah nabi, juga termasuk malaikat juga, para rasul juga. Karena mereka menyampaikan wahyu. Al-Qawjulki, mulki itu orang yang menyampaikan. Jadi bisa jadi demikian. Bisa jadi mulkiyat ini adalah orang-orang yang menyampaikan, mendakwakan kebenaran. Karena Allah tidak menyampaikan secara eksplisit, lam yu'ayyan, kan tidak pernah di situ dijelaskan secara eksplisit. Bisa jadi itu adalah makhluknya yang secara umum dia menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Maka kemudian di situ ada selanjutnya udhron. Ada yang membaca qiraah udhron, ada yang baca udhuron. Jadi saya akan berusaha konsisten untuk membawa ilmu qiraat ini di Muhammadiyah. Jadi meneruskan dari tradisinya Kiai Ibrahim. Kiai Ibrahim itu PP yang kedua setelah Kiai Ahmad Dahlan, bahwa Muhammadiyah itu tidak anti dengan ilmu qiraat. Dalam Hasanah Muhammadiyah ini dipelajari juga. Jadi udhuron ada udhuron dengan arti yang sama, tidak ada perbedaan. Tapi rata-rata udhuron, yang baca udhuron itu roh Imam Ya'qub. Udhuron ini bentuknya adalah maf'ul. Dia bukan udhurun tapi udhuron, maf'ul. Fi'linya itu mahdhuf. Maka ada yang mengatakan artinya penolakan. La yakbalu udhuron. Artinya apa? Malaikat-malaikat tadi yang disampaikan itu sebagai bukti bahwa Allah sudah menyampaikan wahyu, menyampaikan rahmat, menyampaikan rezeki, menyampaikan yang hak dan yang batil, menyampaikan Al-Quran, lengkap semuanya. Maka nggak ada yang namanya udur, alasan. Kenapa tidak beriman kepada Allah? Nggak ada alasan. Kenapa tidak beriman pada hari akhir? Nggak ada alasan. Kenapa tidak sholat? Nggak ada alasan. Kenapa tidak bayar zakat? Nggak ada alasan. Kenapa tidak belajar? Nggak ada alasan. Kenapa? Karena wahyu sudah disampaikan. Malaikat semuanya nanti akan menjadi saksi. Begitu juga nanti pada hari akhir itu, kata uzron ini menegaskan bahwa tidak diterimanya alasan karena mulut nanti sudah dikunci. Dalam tafsir yang lainnya, mulut sudah dikunci, malaikat itu kemudian akan menjadi saksi kita dan tubuh kita. Tangan jadi saksi, kulit jadi saksi, rambut jadi saksi atas apa yang kita lakukan. Kemudian au di sini ada yang mengartikan au itu adalah wadan, udron wa nudron. Jadi apa yang dimaksud di sini udron wa nudron? Maka nudron ini ada yang mengartikan nudron itu peringatan. Ini untuk orang mukmin. Kalau nudron untuk orang-orang kafir, yang nudron untuk orang mukmin. Takdiru yang tabi'una nudron, bahwa yang namanya peringatan itu bermanfaat. Takdirnya seperti itu. Artinya apa? Bahwa orang mukmin itu salah satu indikasi orang mukmin adalah orang yang ketika diberi peringatan dia menerima.
Tadi kita di awal mendengar bagaimana Imam Malik, kita tahu itu imam besar, Darul Hijrah. Kita tahu keilmuannya luar biasa Imam Malik. Ketawaduannya luar biasa. Raja itu sampai sampai luar biasa respek hormatnya kepada beliau. Itu ketika diberitahu anak kecil, ya wahai orang tua kamu sholat gitu. Dan anak kecil itu kan tidak tahu kalau itu Imam Malik. Langsung sholat saja. Begitu simpelnya mereka semua ulama-ulama hebat itu menerima kebenaran. Itu namanya syaja'atul mu'allim, keberanian seorang pendakwah. Keberanian seorang pendakwah bukan hanya amar ma'ruf dan nahi mungkar, tapi menerima nasihat atau masukan. Kemudian, apa sih hikmah dari penyebutan malaikat-malaikat yang di atas? Salah satu hikmahnya adalah bahwa manusia itu tidak bisa kemudian membuat alasan di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Saya tidak beriman karena tidak ada yang mendakwai saya, nggak ada alasan. Saya tidak beriman karena belum mendapatkan rahmat, nggak ada alasan. Karena malaikat semuanya sudah turun dengan tugasnya masing-masing. Yang kedua, itu bagian daripada show of the power. Jadi bagian daripada bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya dengan bala tentaranya yang siap, dengan keanekaragaman bala tentara. Jadi kayak parade kepala negara itu kan ada parade militer. Dan di sini Allah menyebutkan nama malaikat masing-masing dengan tugasnya masing-masing itu seolah-olah parade militer, show of the power itu, menunjukkan kekuasaannya di hadapan orang-orang yang kafir. Selanjutnya B, janji Allah pasti terjadi. Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Allah di sini dalam Al-Quran itu menggunakan beberapa takkid. Lawaqi' itu sebagai takkid. Takkid itu penegasan bahwa yang dijanjikan kepada kamu, yaitu tentang hari kiamat pasti terjadi. Waqi' isim. Menunjukkan pada subut. Artinya betul-betul terjadi. Dan tidak akan pernah berubah. Kaidah dalam penafsiran kalau isim itu menunjukkan pada subut atau menunjukkan pada tetap tidak berubah dan tidak akan pernah kemudian Allah itu mengcancel, merubah, mengundurkan diri, mengakhirkan, nggak akan pernah. Allah akan tetap pada keputusan zaman azali dulu dan tidak akan pernah dirubah dan pasti terjadi. Itulah makna dari lawaqi' tadi. Maka kemudian فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت. Maka apabila bintang-bintang itu dihapus cahayanya, langit terbelah, gunung-gunung itu hancur lebur, dan para rasul itu ditetapkan waktunya. Jadi salah satu tanda kiamat itu faidah. Faidah itu menjadi sebuah pertanda akan peristiwa dasar dalam alam raya yang mengakhiri kehidupan di jagat raya ini, yang itu menjadi pertanda perubahan alam. Itu faidah. Maka apabila, dari kata-kata faidah, menunjukkan ada peristiwa besar. Nah, peristiwa besar itu salah satunya diawali dengan apabila cahaya dihapus. Ketika kita dulu mempelajari itu sama musyaqqat itu, kemudian itu samsu kuwirat, kita mempelajari bahwa yang mana bintang-bintang itu digulung oleh Allah jadi satu, kemudian dihantamkan ke bumi. Karena dihantamkan, maka cahaya nanti hilang. Kemudian, wa sama ufurijat. Nanti langit itu dibelah. Wallahu alam bagaimana. Tapi ini peristiwa yang dahsyat, menggelepgar. Tidak seperti yang kita bayangkan. Lebih dahsyat dari sekedar yang kita bayangkan. Wa idzal jibalu nusifat. Apabila gunung itu hancur lebur, itu seperti debu. Gunung yang besar itu seperti debu. Wa idzar rusulu uqitat.
Maka pada hari itu adalah waktu yang ditetapkan oleh para rasul. Untuk bacaan wa idza rusulu, ada yang baca wuqitat, ada yang baca wuqitat. Dengan qafnya ada yang ditasdid, kemudian ada yang baca yang tidak ditasdid. Wuqitat, ada yang baca wuqitat. Maknanya kurang lebih sama, hanya ketika ditasdid wuqitat itu ada mubalaghahnya. Kaidahnya itu ketika ada tasdid, itu makna mubalaghahnya, mubalaghah itu makna lebihnya. Itu lebih dahsyat. Jadi makna Al-Quran itu dengan adanya kiro'ah yang berbeda, itu saling melengkapi antara satu dan lainnya. Selanjutnya, apa itu waktu para rasul-rasul itu ditetapkan? Apa? Maka disebutkan dalam ayat yang lainnya, yauma yajma'ullahu rasulah fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Maka ingat pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, para nabi, para rasul dikumpulkan. Lalu ditanya kepada mereka, apa jawaban kamu terhadap surat? Ditanya, apa jawaban kaummu? Jadi para rasul itu ditanya sebelum Allah menanya kepada umat manusia. Umat kamu itu ketika kamu menyuruh dari Nabi Adam, apa jawaban mereka? Mereka menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena pada hari itu, pada Yaumul Hisab, di padang mahsyar semua orang itu serba ketakutan. Nabi itu ditanya, bagaimana hasil dakwah kamu? Allah itu maha tahu, dan Allah sudah tahu. Tanpa bertanya, Allah itu sudah tahu. Tapi Allah membuat prosedur yang harus dilalui oleh hambanya, bahkan Nabi sekalipun akan ditanya, dakwah kamu dulu bagaimana? Maka dalam riwayat yang lainnya, ketika di mahsyar nanti dijadikan oleh Allah terang karena ada semacam bintang, semacam matahari, tapi bukan matahari yang kita sekarang. Matahari yang ada di padang mahsyar yang panasnya luar biasa. Saking panasnya itu nanti membuat orang itu keringat sampai banjir. Nah, di padang mahsyar nanti terang. Setelah hari kiamat itu kan orang dikumpulkan di padang mahsyar itu terang benerang. Maka para nabi dan para saksi pun dihadirkan. Kemudian mereka diberi keputusan secara adil. Jadi Nabi ditanya, apakah kamu sudah menyampaikan dakwah ini? Sudah. Jadi Nabi menjadi saksi. Maka pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, maka ini pembelajaran bagi kita. Tidak ada ruang untuk kita itu membangun alasan. Nanti kita di hari akhir itu didatangkan syahid seperti ini. Kenapa kamu tidak membayar zakat? Contohnya, saya tidak punya uang, maka dihadirkan orang yang lebih miskin daripada kita yang dia membayar zakat. Kenapa kamu tidak sholat? Saya tidak sempat karena ini. Dihadirkan orang yang lebih sibuk, tapi dia sholat. Ya Allah. Kenapa kamu tidak baca Al-Quran? Saya tidak sempat karena saya sibuk. Dihadirkan orang yang lebih sibuk, lebih miskin daripada kita, tapi dia baca Al-Quran. Kita diem setelah Allah menghadirkan orang-orang tersebut sebagai saksi. Maka pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, semua nabi itu dikumpulkan dan kita juga. Dan ada yang menafsirkan ayat di atas tadi, itu nabi nanti juga akan menanyai umatnya. Dan ada yang mengatakan dalam waktu tersebut nabi itu didatangi oleh para ulama, para umatnya itu meminta syafaat. Dan yang bisa memberikan syafaat hanyalah Rasulullah, karena doanya Rasulullah itu disimpan untuk akhirat. Kita lanjutkan. لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. Maka dikatakan kepada mereka, li'ayyi yaumin, sampai hari apa? Sampai kapan ditangguhkan? Itu azab untuk orang-orang kafir. Liyaumil fasl, sampai hari keputusan.
Sampai hari kiamat nanti. Wa ma adraka ma yaumul fasl? Apakah kamu tahu itu? Apa itu hari kiamat? Apa itu yaumul fasl? Apa itu hari keputusan? Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu orang-orang mendustakan kebenaran. Jadi redaksinya indah sekali. Allah bertanya, tapi Allah dalam Al-Quran ini ada kalimat pertanyaan. Li ayyi ujilat, itu ada jawabannya. Sampai kapan orang-orang kafir Abu Jahal, Abu Lahab, Zionis Israel itu kok tidak diadab? Itu sampai kapan? Liyaumil fasal, sampai pada hari keputusan nanti dia akan diadab oleh Allah. Kemudian wa ma adraka ma yaumul fasal, ada pertanyaan. Itu apa itu hari pembalasan? Tidak dijawab oleh Al-Quran. Wailu yauma idzil mukadzibin. Celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan kebenaran. Jadi ada sebuah kaidah. Tidak semua pertanyaan orang kafir itu harus dijawab sesuai dengan keinginan dia. Kadang-kadang pertanyaan itu harus kita diamkan, atau kadang-kadang kita harus balik bertanya, atau kadang-kadang kita harus menyebutkan kesesatan dan kesalahannya. Jadi redaksi Al-Quran mengajarkan kita agar pandai membangun logika ketika bertemu dengan orang-orang kafir. Jadi azab azab orang kafir itu ditangguhkan hingga hari kiamat. Bentuk pertanyaan, li ayyi yaumin, itu pertanyaan, sampai kapan? Sampai hari apa? Sampai kapan itu ditangguhkan? Tapi pertanyaan ini sesungguhnya itu bukan pertanyaan. Itu adalah bentuk peringatan. Peringatan kepada orang-orang kafir yang dia tidak percaya pada hari kiamat. Kemudian dijawab oleh Al-Quran, yaumil fasal. Mereka ditangguhkan. Maka jangan sampai ada narasi berkata begini. Contohnya, LGBT atau orang-orang yang dolim itu seandainya itu salah, kenapa nggak diadab oleh Allah? Pemahilil kafirina amhilhum ruwaida. Memang sengaja oleh Allah dikasih waktu untuk dia bertobat. Liyaumil fasal, memang sengaja oleh Allah dikasih masa, dikasih jeda agar dia berubah. Allah memberikan beberapa fakta. Tidak langsung diadab oleh Allah. Bukan karena Allah tidak mau. Allah dengan kasih sayangnya memberikan kesempatan untuk berubah. Ketika Al-Quran, apa itu hari kiamat? Maka apa itu hari keputusan? Ternyata Al-Quran tidak menjawab dengan hari keputusan adalah, tapi Al-Quran mengungkapkan sebuah fakta bahwa hari kiamat itu celaka, wailun itu. Yaitu orang-orang yang tidak mempercayai hari kiamat. Itu wailun. Jadi nanti wailun ini berulang-ulang. Saya termasuk orang yang mempercayai bahwa wailu yauma idilil mukadzibin pada pertama, kedua, ketiga. Ini maknanya itu berbeda, penekanannya berbeda-beda. Karena dalam Al-Quran itu ketika ada pengulangan itu menandakan di situ ada penekanan. Nah, wailun mengindikasikan bahwa mereka itu betul-betul akan celaka pada hari kiamat. Karena mereka tidak mempercayai hari kiamat dan tidak punya persiapan. Maka kata wailun juga itu memberi kabar kepada umat-umat yang terdahulu, memberi kabar kepada kita bahwa mereka sudah dihancurkan oleh Allah dengan kesalahan-kesalahannya. Baik itu kehancuran di dunia maupun kehancuran di akhirat. Jadi celakalah atau wailun orang yang mempelajari jagat raya ini tapi tidak beriman kepada Allah, itu celaka. Orang yang mempelajari astronomi, geografi, ilmu bumi, atau ilmu meteorologi, atau ilmu tentang vulkanik, atau ilmu tentang alam, kehutanan, itu celaka ketika dia sudah mempunyai ilmu itu, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Celaka atau wailun orang yang mengetahui keagungan jagat raya ini, tapi tidak beriman kepada Allah, masih tidak sholat. Celaka dia. Wailun, celaka orang yang mendapatkan rahmat Allah, rezekinya dia dapatkan, bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Tapi dia tidak mempercayai Allah yang memberikan rahmat. Wailun, celaka dia. Maka kemudian C,
kehancuran orang kafir dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idzil lil mukadzibin. Jadi bukankah kami telah binasakan yang terdahulu, lalu kami susuli mereka. Jadi orang-orang setelahnya kami adab juga karena kafir. Maka demikianlah kami memperlakukan orang-orang yang durhaka. Maka celakalah, wailun, celakalah orang-orang yang mendustakan kebenaran. Kata alam nuhlik. Alam nuhlik itu bukankah kami telah membinasakan. Jadi adalah kata tanya yang fungsi sejatinya itu pernyataan dan penegasan bahwa Allah sudah menghancurkan umat-umat terdahulu yang tidak mempercayai adanya hari kiamat atau hari pembalasan. Jadi alam nuhlik itu kan kata tanya. Tapi sejatinya kata pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, kata pertanyaan yang sesungguhnya itu adalah perintah kepada kita agar kita itu meneliti sejarah umat-umat dahulu yang pernah dihancurkan oleh Allah. Agar kita membaca fakta sejarah tersebut. Kenapa kok penting? Karena sejatinya orang-orang kafir zaman Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, itu betul-betul mereka tahu Madain Saleh, kaum Nuh, kaum Lut, itu mereka tahu. Karena mereka melakukan perjalanan. Tempat orang-orang itu diadab oleh Allah, mereka tahu. Dan mereka juga tahu sejarahnya, tahu kisahnya. Mereka diadab oleh Allah, itu mereka tahu. Maka alam nuhlikil awalin, pertanyaan yang justru sebenarnya ingin mengungkapkan fakta kepada kita, kepada orang-orang kafir, baik kafir yang zaman dahulu maupun sekarang, bahwa Allah mengungkapkan sebuah fakta bahwa mereka dulu pernah dihancurkan oleh Allah. Sudah ada itu bukti kaum Lut, Madain Saleh, itu sudah ada. Contohnya kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi, menentang Allah. Maka Allah menghadirkan angin yang dingin yang sangat kencang. Farsalna alaihim rihan sorsoran. Fi ayyamin. Itu mereka didatangkan angin yang dingin sekali. Sampai menusuk. Yang bergumur selama beberapa hari. Sampai kemudian mereka mati gara-gara itu. Samud, bangsa Samud itu punya rumah yang sangat indah. Dihancurkan dengan suara guntur yang menggelegar sehingga kemudian mereka mati binasa. Kaum Nuh, mereka mendustakan Allah. Ditenggelamkan oleh Allah. Dan ini semuanya menjadi pembelajaran bagi kita. Al-Quran mengungkapkan fakta yang itu bisa diteliti secara sains bahwa umat-umat dahulu juga dihancurkan karena kekafirannya. Abu Jahal, Abu Lahab itu sudah tahu dengan kehancuran itu. Dan kita semuanya juga sudah tahu dengan kehancuran mereka. Bahwa bahkan kita sudah tahu dan kita bisa membaca bagaimana kehancuran Abu Lahab, Abu Jahal, dan umat sebelumnya. Maka setelah kehancuran bangsa Samud, Ad tadi, itu ternyata orang-orang Quraisy itu tidak mau mengambil pelajaran. Maka summa nutbi'uhumul akhirin. Maka orang-orang kafir Mekah yang ikut kafir juga langsung diadab oleh Allah. Maka logikanya begini, kalau di antara kita nanti atau ada orang kafir pada zaman kita saat ini, maka Allah memperlakukan sama dengan mereka. Nggak akan kemudian dikasih dispensasi. Dalilnya apa? Kadzalika nafa'alu, kadzalika. Kadzalika itu kalau bahasa Jawanya, ya koyok ngono iku. Kalau bahasa Jawa, ya koyok ngono iku kadzalika. Ya seperti itu. Bagaimana kami memperlakukan mujrim. Mujrim itu orang yang berdosa. Allah menggunakan mujrim, berdosa, karena orang yang berdosa itu akan menerima akibatnya. Walaupun seandainya dia di dunia tidak
mendapat hukuman, pasti di akhirat dia mendapatkan hukuman. Maka orang kafir itu dihancurkan. Apakah itu dihancurkan pada hari kiamat, liyaumil fasl, atau kehancuran itu kehancuran di dunia juga? Nuhlikil awalin tadi. Ada orang, Ad Samud itu nuhlikil awalin, dihancurkan di dunia mereka. Dan mereka nanti di akhirat. Atau bisa jadi orang itu kaya luar biasa, menghina Islam, nggak pernah sholat. Orang kafir atau orang mukmin nggak pernah sholat, berbuat syirik. Rezekinya lancar-lancar saja, jabatannya mentereng. Tapi bisa jadi itu Allah nanti mengadab liyomil fasl di hari akhir. Maka mujrim dari kata jarimah. Jarimah itu setiap hal positif atau negatif yang dihukum karena sebuah pelanggaran. Baik pelanggaran ringan besar, khususnya kejahatan. Makanya Al-Quran menggunakan jarimah, mujrim, orang-orang yang berdosa. Baik itu berdosa dalam, kalau kita kan ada hukum positif dan hukum agama ya. Walaupun itu hukum positif, contohnya dia korupsi, dia kemudian bisa lepas dari korupsi dengan berbagai cara, dia termasuk kategori kadzalika naf'alu bil mujrimin. Itu orang-orang berdosa nanti akan mendapatkan adab kemarahan dari Allah. Jadi pelaku kejahatan itu akan mendapatkan sanksi dan dosa atas kejahatannya. Walaupun dia nanti lepas dari hukum formal, hukum sosial masih tetap ada dan hukum Allah pasti tetap ada. Maka setelah ayat tersebut, Allah menjelaskan bagaimana celakanya orang-orang yang sudah melihat kehancuran umat terdahulu. Jadi Allah itu akan marah ketika orang sudah melihat fakta kehancuran Lut, tapi dia masih mendukung LGBT atau LGBT, menyokong LGBT dengan alasan itu kasih sayang saling mencintai. Itu Allah marah. Kenapa? Wailun dia sudah pernah melihat fakta sejarah. Orang masih korupsi, tuh suka eh, betul takaran, termasuk seandainya BBM, suka mengoplos dengan niat mendapatkan keuntungan. Itu Allah marah. Orang tersebut atau perusahaan tersebut wailun, celaka itu. Itu seperti bangsa Madian yang suka mengoplos, mengurangi takaran, yang dagang itu nggak jujur. Wailun itu. Wailun itu orang, contohnya pongah, dia punya rumah bagus, arsitektur yang bagus. Dia kepongahannya itu sampai lalai dengan akhirat. Wailun dia. Seperti bangsa Hijr itu. Wailun, orang yang celaka. Wailun, orang yang hanya mengejar dunia, tapi enggak sholat. Lupa dengan akhirat. Wailun. Maka kemudian, ini pembahasan ayat yang terakhir. Alam nakhluqkum min ma'in mahin faj'alna fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailun yawma idzil lil mukadzibin. Bukankah kami telah menciptakan engkau dari ma'in mahin, air yang hina. Jadi Al-Quran mengungkapkan fakta bahwa manusia itu diciptakan dari ma'in mahin, air yang hina. Kemudian diletakkan di tempat yang kuku sampai waktu yang tertentu, lalu kami tentukan waktu kelahirannya, jenisnya, kelaminnya, maka kamilah sebaik-baik penentu. Kemudian celakalah pada hari itu bagi para pendusta. Ini terjemahannya. Maka manusia itu diciptakan dari ma'im mahin. Al-Quran tidak menyebutkan nutfah, tapi mahin. Kata-kata hina itu dari bahasa Arab ahana yuhinu, hina. Jadi ahana yuhinu itu artinya hina atau dihinakan. Fakta bahwa manusia itu diciptakan dari air hina yang dia itu lemah. Nutfah itu lemah dan tidak bisa bertahan lama di tempat yang bebas. Maka dari ratusan sel sperma itu yang bisa membuahi, yang bisa sampai pada dinding rahim itu hanya sedikit. Yang bisa membuahi hanya satu, rata-rata satu atau dua kalau kembar. Artinya apa?
Artinya begini, jadi sesuatu yang lemah itu kalau walaupun lemah, tapi kalau ditaruh di tempat yang kuat, maka dia akan jadi kuat. Kemudian qararim makin itu tempat yang kokoh. Qarar itu artinya bisa jadi dasar. Qarar bisa jadi artinya ketentuan. Makin itu adalah kata sifat yang menunjukkan pada kekekalan, kokoh, makana. Jadi nutfah yang lemah tadi itu ditempatkan di tempat yang kuat, yaitu dinding rahim. Ini pengajaran bagi kita. Orang itu walaupun lemah imannya, kalau lingkungannya itu agamis, maka dia akan tercipta menjadi pribadi yang agamis. Orang itu mungkin dia sisi akademisnya itu rendah, tapi kalau kerabatnya, kawan-kawannya itu bergelut dalam akademis, maka dia akan terdorong juga. Orang itu sebenarnya nggak baik-baik amat, tapi kalau tetangganya, kawannya itu baik, suka menolong, dia akan kemudian terbawa. Dan kita lanjutkan, nutfah itu ada dalam dinding rahim itu qadari ma'lum, dalam waktu yang ditentukan, kurang lebih 9 bulan 10 hari kalau manusia. Fadarna, ada yang baca faqadarna, ada yang baca faqaddarna. Di faqaddarna ini Nafi, Kisai dan Abu Ja'far. Jadi ada yang mentasjidkan. Faqaddarna artinya betul-betul itu ditentukan oleh Allah. Apa yang ditentukan oleh Allah? Jenis kelaminnya, termasuk rezekinya, takdirnya. Kemudian ada hal yang sangat indah. Ini pesan bagi kita. Bani'mal qadirun, maka kamilah sebaik-baik penentu. Ini kata-kata yang indah. Ini coba kita pegangin agar kita bahagia. Kalau kita ini paham dengan kata ini, selamanya kita akan jadi orang yang bahagia. Tapi kalau kita nggak paham ini, kita jadi orang sedikit-dikit nesu, dikit-dikit itu kita merasa nggak bahagia. Tapi kalau kita paham ayat ini, oh kita akan jadi orang yang bahagia, betapapun sulit permasalahan kita. Kenapa? Jadi, Bani Malkodirun, maka kamilah. Allah menegaskan di sini, kamilah, kata Allah, sebaik-baik penentu, sebaik-baik pembuat takdir, sebaik-baik pembuat keputusan. Jadi menunjukkan bahwa ketentuan Allah itu ketentuan terbaik. Allah itu sang maha menentukan. Jadi ketentuan takdir yang diberikan ke kita itu sebaik-baik bagi kita. Jadi takdir kita contohnya kok dilahirkan di Indonesia, ya itu sebenarnya sebaik-baik takdir untuk kita. Walaupun saat kita dizalimi berulang-ulang, takdir kita. Maka kalau kita tidak paham bahwa Allah itu memberikan takdir, memberikan ketentuan yang terbaik, maaf, yang terbaik untuk kita, itu kita tidak akan jadi orang yang bersyukur. Maka kita harus memahami bahwa Allah itu memberikan ketentuan yang terbaik bagi kita. Namun ketentuan terbaik itu apabila tidak disyukuri, apabila kita tidak mengupgrade, meningkatkan untuk belajar, maka sia-sia saja. Jadi panjenengan dilahirkan di Solo, di Jogja, Sumatera, itu sebenarnya yang terbaik. Cuman kalau kita tidak bersyukur, itu tidak akan membuat kita bahagia. Jadi tubuh yang diberikan oleh Allah kepada kita, kemudian lingkungan aslinya itu adalah yang terbaik. Maka pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, apabila kita tidak memanfaatkan tersebut, kita tidak mensyukuri, kita tidak meningkatkan, yang terbaik itu tidak akan menjadi yang baik. Panjenengan dikasih oleh Allah pisau yang tajam luar biasa, tapi tidak pernah diasah, tidak pernah dipakai. Maka kemudian dia itu akan memuai, berkarat. Walaupun kita dikasih oleh Allah takdir yang terbaik, tapi kita tidak mau memanfaatkan, mengupgrade kita, kemudian mempelajari, meningkatkan kemampuan, nggak akan ada fungsinya. Maka rumus itu harus kita pegang bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi, pembuat keputusan. Kalau dalam perjalanan kita, contohnya ada dinamika,
ternyata kok ada kesalahan, ternyata kok ada kekurangan, ayo coba kita melihat diri sendiri. Mungkin kita ada yang salah, tapi percayalah ketika panjenengan mendapati apapun, panjenengan sedang diuji oleh Allah, panjenengan mendapatkan rahmat, panjenengan kok mendapatkan permasalahan, sesungguhnya Allah sedang memberikan ketentuan yang terbaik untuk panjenengan. Ada rumusan bahwa Allah tidak pernah salah dan Allah itu sebaik-baik membuat keputusan. Maka ketika kita ingin memutuskan sesuatu, tanyalah sama yang maha membuat keputusan, yaitu Allah. Maka terakhir dalam kajian ini, wailu yauma idzil lil mukadzibin, celaka itu orang-orang yang mendustakan kebenaran. Siapa itu yang celaka? Yang celaka di sini adalah wailun, orang yang sudah mengetahui kalau dia tercipta dari zat yang lemah, yang hina, tapi dia masih sombong. Celaka itu wailun itu. Wailun itu celaka. Orang yang tidak mensyukuri, tidak menerima takdir, tidak menerima pemberian Allah. Itu wailun. Wailun itu celaka. Orang yang menyalahkan Allah. Itu wailun. Wailun itu orang yang merasa kurang dengan pemberian Allah. Tidak bersyukur. Itu wailun, celaka itu. Wailun itu orang yang tidak mau memperbaiki diri, tidak mau mengevaluasi diri, tidak mau membangun diri. Itu wailun. Wailun itu celaka. Itu orang yang tidak menghadirkan kemanfaatan bagi orang lain. Itu wailun. Maka wailu yauma idzil mukadzibin pada ayat ini tidak hanya pada celah kepada orang-orang kafir. Ini bisa jadi ini untuk kita. Ayat ini untuk kita. Bahwa kita ini bisa jadi termasuk orang yang celaka di dunia ini kalau kita tidak mau memperbaiki diri kita. Wailun celaka, tidak akan pernah bahagia. Wailun celaka, tidak akan pernah bahagia. Ini bisa jadi kepada kita kalau kita tidak mau mensyukuri dengan pemberian Allah. Wailun itu. Jadi pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membaca ayat Al-Quran itu, bisa jadi ayat itu ditujukan kepada orang kafir dan bisa jadi ditujukan kepada kita. Maka kalau kita membaca Al-Quran, kok ayat ini kok kayaknya untuk menasehati kita. Kita membaca hadis, kok kayaknya ayat ini menasehati kita. Maka percayalah bahwa Bapak, Ibu semuanya itu mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah. Kalau ada perasaan, kok seperti ayat ini kok ditujukan kepada saya, kok ayat ini kok sesuai dengan keadaan saya. Maka kalau muncul seperti itu, maka sejatinya kita ada cahaya, ada hidayah. Kalau seandainya tidak ada, jadi ayat berarti orang itu celaka dan kita merasa sama sekali tidak celaka, maka hati-hati. Maka Umar bin Khattab mengatakan orang yang dalam dirinya itu ada ketakutan untuk berbuat kemunafikan, maka insya Allah dia bukan munafik. Tapi orang yang merasa dirinya itu bebas dari kemunafikan, bisa jadi dia itu punya penyakit kemunafikan. Orang yang merasa dirinya itu khawatir punya penyakit kekufuran, beda ya. Kekufuran ini tidak berterima kasih kepada pemberian Allah, itu termasuk kekufuran. Tidak bersyukur kepada Allah. Nah, orang yang khawatir tidak punya, orang yang khawatir punya penyakit kekufuran, sejatinya dia tidak punya penyakit kekufuran. Sedangkan orang yang merasa bersih, tidak punya penyakit kekufuran, kemunafikan, dimungkinkan malah dia yang punya penyakit. Demikian, saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, Matur nuwun Ustaz Ainur. Berikut ada pertanyaan dari Pak Jumadi. Ustaz Ainur, bagaimana cara kita mensyukuri takdir yang telah diberikan kepada kita sebagai manusia? Bagaimana dengan orang yang tidak diberikan hidayah? Apakah manusia bisa meminta diubah dengan berdoa dan berusaha di dunia, Ustaz?
Bagus. Jadi satu, takdir itu tidak akan pernah diangkat oleh Allah kecuali kita menerima takdir tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, innallaha la yaghfir lil mu'minin illa kana khairan lahu. Jadi Allah tidak akan pernah memberikan takdir pada orang mukmin. Jangankan orang mukmin, sama orang seluruh mukmin, sama umat manusia itu memberi takdir yang terbaik. Tapi ini yang membuat Rasulullah itu tersenyum ketika mendapatkan berita ini dari malaikat bahwa Allah tidak akan pernah memberikan takdir untuk kita orang yang mukmin kecuali takdir itu yang terbaik sekali. Lah kok katakanlah seandainya takdirnya itu kok mendapatkan musibah yang betul-betul membuat panjenengan, membuat kita semuanya tuh nangis gitu. Saking sedihnya, yakinlah itu yang menghapus dosa kita. Bisa jadi nama kita itu di neraka itu terhapus gara-gara tetesan air mata itu. Jadi takdir yang kita hadapi, musibah yang kita hadapi itu yang terbaik untuk kita. Allah tidak akan pernah kemudian lupa mendiamkan diri, atau Allah lupa mengurus kita, atau Allah lalai, atau Allah tidur, nggak pernah. Jagat raya ini dari zaman miliaran tahun semua disusun oleh Allah, dan Allah itu bisa mengatur jagat raya ini. Apalagi satu orang yang bernama siapa itu, bernama Roin, contohnya, bernama Ainur Roin. Nggak mungkin. Allah pasti menerima. Dan bisa jadi tangisan kita dalam doa, tetesan air mata kita itu menjadi sebab diharamkannya masuk neraka. Contohnya Mas Mufid ini, Mas Mufid contohnya, Mas Mufid jangan, malaikat contohnya, jangan pernah dimasukkan ke dalam neraka. Apa buktinya? Contohnya pernah menangis dalam sholat tahajud. Ini tetesan air matanya menjadi saksi. Nah, bagaimana cara untuk bersyukur? Jadi kurang lebih Allah memberikan, kalau kita bersyukur, maka insya Allah Allah akan menambah dan menghadirkan kebahagiaan kepada kita. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, kami silahkan untuk bertanya di kolom komentar, atau juga boleh bertanya secara langsung. Masih ada 3 menit. Matron Ustadz Ain Roid dari Pak Jumadi. Baik, mungkin karena waktu tinggal 3 menit, Ustadz, kami silahkan untuk closing satu, Ustadz. Oke, terima kasih. Jadi surat Al-Mursalat, Allah mengemukakan nama-nama malaikat, menunjukkan bahwa semua hidayah, semua tuntunan, semua rahmat sudah dikasihkan semuanya kepada kita. Yang kedua, Allah itu sebaik-baik yang membuat keputusan. Fani amal qadirun. Allah itu sebaik-baik membuat keputusan, sebaik-baik membuat takdir, sebaik-baik yang memberikan hadiah atau pemberian kepada kita. Maka yang Allah berikan kepada kita saat ini, apapun bentuknya, itu adalah yang terbaik. Syukurilah dan nikmatilah. Hidup sekali itu jadikan hidup kita bahagia. Bahagia dalam Islam ukurannya bukan tas mewah, bukan jalan-jalan, tapi hadiah bahagia dalam Islam adalah bahwa kita nanti semuanya akan masuk surga. Itu kita harus membahagiakan, kita harus memahami itu, bahwa rumah kita nanti adalah di surga. Di sini kita hanya sementara. Dengan itu insya Allah kita akan bersyukur, insya Allah kita akan bahagia. Karena ujian cuma sebentar saja. Insya Allah hidup abadi itu di surga. Demikian. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Dr. Ain Roid atas materi yang disampaikan. Semoga menjadi jariah atas ilmu yang dimanfaatkan, disebarkan oleh Dr. Ain Roid dan diamalkan oleh jamaah semuanya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup bersama kajian kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.